Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fadli Ziyad Putra Harap, NIM 2018 012 020. Kelas Teknik Industri A. Di sini saya akan menjelaskan tentang temperatur lingkungan kerja dan tubuh manusia. Temperatur lingkungan kerja. Temperatur lingkungan kerja. Temperatur adalah keadaan suhu atau ukuran panas dinginnya dari suatu benda atau ruang. Panas dinginnya suatu keadaan dihitung menggunakan satuan derajat Celcius atau derajat Fahrenheit yang berkaitan dengan energi termis yang terkandung dalam benda atau ruangan di dalamnya. Jadi, makin besar energi termisnya, maka makin besar juga temperatur yang dihasilkan. Lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang baik yaitu lingkungan kerja yang memberikan kenyamanan kepada pekerja, terutama pada keadaan temperatur yang ideal. Tempat kerja yang berpotensi untuk menimbulkan gangguan kesehatan bagi pekerja bila berada pada kondisi yang ekstrim. Kondisi temperatur lingkungan kita yang ekstrim meliputi panas dan dingin, yang berada di luar batas kemampuan manusia untuk beradaptasi. Jadi, bagaimana menentukan bahwa kondisi temperatur lingkungan adalah ekstrim atau tidak? Di sini menjadi sangat penting. Mengingat kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan temperatur lingkungan pada kondisi yang ekstrim dengan menentukan rentan toleransi terhadap temperatur lingkungan. Rentan toleransi terhadap temperatur lingkungan harus berada di batas rentan toleransi atau normal. Apabila rentan toleransinya mencapai batas kritis atau melebihi, maka pekerja akan menimbulkan gejala seperti tempat kerja yang terlalu dingin akan menimbulkan keluhan kaku dan kurangnya koordinasi sistem tubuh. Macam-macam iklim lingkungan kerja. Iklim kerja panas. Iklim kerja panas ini merupakan mikrometeorologi dari lingkungan kerja. Iklim kerja ini sangat erat kaitannya dengan suhu udara, kelembapan, kecepatan gerakan udara, dan panas radiasi. Berikut ini merupakan beberapa contoh tempat kerja dengan iklim kerja panas. Proses produksi yang menggunakan panas. Iklim lingkungan kerja ini harus mempunyai alat yang memadai dan waktu kerja yang cukup untuk menjaga keamanan dan keselamatan pekerja tentunya. Tempat kerja yang terkena langsung sinar matahari. Iklim temperatur kerja ini tidak begitu mempunyai dampak risiko yang besar. Cukup untuk menggunakan alat pelindung seperti topi, helm, dan lain sebagainya. Iklim kerja dingin. Di sektor industri, pekerjaan yang bekerja di lingkungan kerja bersuhu dingin, misalnya di pabrik es, kamar pendingin, ruang komputer, dan sebagainya. Temperatur lingkungan kerja yang nyaman bagi tubuh manusia antara lain 24 sampai 26 derajat Celcius. Temperatur yang lebih dingin akan mengurangi efisiensi kerja dengan keluhan kaku dan kurangnya koordinasi otot. Dan suhu panas sendiri akan berakibatkan menurunkan kerja berpikir. Sedangkan temperatur yang lebih panas akan mengurangi kelimpahan, memperpanjang waktu reaksi, dan memperlambat waktu pengambilan keputusan, mengganggu kecermatan kerja otak, gangguan koordinasi saraf, perasa motorik, serta memudahkan emosi untuk dirangsang. Temperatur pada tubuh manusia. Temperatur pada tubuh manusia selalu tetap. Suhu dengan sedikit berfluktuasi sekitaran 27 derajat Celcius yang terdapat pada otak, jantung, dan bagian dalam perut yang disebut dengan suhu inti core temperature. Suhu ini diperlukan agar alat-alat itu dapat berfungsi dengan normal. Sebaliknya, lawan dari core temperature adalah cell temperature yang terdapat di dalam otak, tangan, kaki, dan seluruh bagian kulit
yang menunjukkan gejala-gejala tertentu. Jadi, manusia mempunyai kemampuan mempertahankan keadaan normal tubuh. Kapasitas untuk beradaptasi inilah yang membuat manusia mudah mentolerir kekurangan secara temperatur yang berjumlah ratusan kalori pada seluruh tubuh. Dengan kata lain, tubuh manusia dapat menyesuaikan diri karena kemampuannya untuk melakukan proses konveksi, radiasi, dan penguapan jika terjadi kekurangan atau kelebihan panas yang disebabkannya. Faktor yang mempengaruhi temperatur tubuh manusia yaitu laju metabolisme basal semua sel tubuh, laju metabolisme tambah yang disebabkan oleh hormon metabolisme tambah yang disebabkan oleh pengaruh epinefrin, norepinefrin, perancang septips terhadap sel, dan metabolisme tambahan yang disebabkan oleh peningkatan aktivitas kimiawi di dalam sel sendiri, terutama bila suhu tubuh di dalam sel meningkat. Metabolisme tambahan yang juga diperlukan untuk pencernaan, absorpsi, yang menyimpan makanan. Jadi, meningkatnya metabolisme pada tubuh manusia sangatlah penting untuk meningkatnya produktivitas serta daya tahan tubuh tentunya. Pengendalian temperatur, tekanan panas, risiko, dan pengendalian. Tekanan panas. Tekanan panas adalah kombinasi dari suhu udara, kelembapan udara, kecepatan gerak udara, dan panas radiasi yang kemudian disamakan dengan produk panas oleh tubuh. Suhu lingkungan di tempat kerja yang terlalu panas ataupun terlalu dingin dapat berbahaya terhadap kesehatan individu pekerja. Suhu panas disebut juga heat stress. Heat stress atau tekanan panas ini juga diartikan sebagai keseluruhan beban panas tubuh yang diterima dan merupakan kombinasi dari kerja fisik, faktor lingkungan, seperti halnya untuk suhu udara, tekanan uap air, pergerakan udara, perubahan panas radiasi, serta faktor pakaian lainnya. Pengukuran tekanan panas. Pengukuran tekanan panas dapat dilaksanakan dalam dua prosedur, yaitu prosedur secara instan atau secara manual. Pengukuran secara instan yaitu pengukuran menggunakan alat area hemat stress monitor, yaitu suatu alat digital yang mampu mengukur tekanan panas dengan parameter indeks suhu bola basah. Sedangkan pengukuran secara manual yaitu menggunakan termometer basah alami, termometer bola, termometer suhu kuning. Faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan panas. Ada aklimatisasi, umur, jenis kelamin, ukuran tubuh. Aklimatisasi adalah suatu proses adaptasi fisiologi yang ditandai oleh pengeluaran keringat yang meningkat, denyut nadi menurun, dan suhu tubuh menurun. 2. Umur. Seseorang terhadap panas akan menurun pada umur yang lebih tua. Umur yang lebih tua akan lebih lambat keluar keringatnya dibandingkan umur yang lebih muda. Jenis kelamin. Ada perbedaan kecil aklimatasi antara laki-laki dan wanita. Wanita tidak dapat beraklimatasi dengan baik seperti laki-laki dikarenakan mereka mempunyai kapasitas kardiovaskuler yang lebih kecil. Ukuran tubuh. Ukuran tubuh akan mempengaruhi reaksi fisiologis tubuh terhadap panas, seperti pria yang memikirkan ukuran yang
kecil dapat mempengaruhi tingkat tekanan panas yang relatif lebih besar karena mereka memiliki kapasitas yang lebih kecil. Resiko kerja di lingkungan kerja panas. Risiko kerja di lingkungan panas yaitu yang pertama heat stroke. Heat stroke adalah akibat yang paling serius bekerja di lingkungan panas dikarenakan sistem pengatur suhu tubuh tidak mampu mempertahankan suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat. Heat exhaustion atau kelembapan panas dapat mengalami gangguan klinis yang dapat menyerupai gejala awal heat stroke. Yang ketiga, fainting atau pingsan bisa terjadi bagi pekerja yang tidak terbiasa bekerja di lingkungan batas atau lingkungan panas. 4. Heat rash atau biang keringat dapat terjadi pada lingkungan panas yang lembab di mana keringat tidak bisa menguap dan menempel di kulit. Yang kelima, transient fatigue adalah kelelahan panas sementara yang terjadi karena ketidaknyamanan akibat paparan panas yang dapat menyebabkan ketegangan waktu yang cukup lama. Yang keenam, heat stroke adalah gangguan induk panas yang lebih serius. Ciri dari gangguan ini adalah fainting dan pingsan dan akibat berada di dalam lingkungan panas pada waktu yang cukup lama. Yang ketujuh, heat cramp merupakan penyakit yang menimbulkan gejala-gejala seperti rasa nyeri, kejang pada kaki, tangan, dan abdomen, banyak mengeluarkan keringat. Pengendalian tekanan panas. Pengendalian tekanan panas terbagi menjadi dua, yaitu pengendalian teknik dan pengendalian administratif. Pengendalian teknik yaitu mengurangi produktivitas panas metabolis dalam tubuh, otomatisasi dan mekanisme bahan tugas dan minimalisasi kebutuhan kerja fisik para tenaga kerja, mengurangi penyebaran panas radiasi dari permukaan benda-benda yang sangat dengan cara memberikan isolasi dan penyekat dan perisai. Mengurangi bertambahnya panas konveksi kipas angin untuk menciptakan dan meningkatkan kecepatan gerak udara di ruang kerja yang panas. Selanjutnya, mengurangi kelembapan AC, peralatan menarik terjadi kelembapan, dan sebagainya. Menambah ventilasi udara. Pengendalian administratif yaitu periode aklimatisasi yang cukup sebelum melakukan beban kerja yang penuh. Untuk mempersingkat pajaan yang dibutuhkan, jadwal istirahat yang pendek, tetap sering dan rotasi tenaga kerja yang memadai. Ruang dengan penyejuk udara AC perlu disediakan untuk memberikan efek pendinginan pada para tenaga kerja waktu istirahat ataupun saat bekerja. Penyediaan air minum yang cukup, menyediakan area khusus pekerja dengan meletakkan sumber air minum pada area tersebut. Memposisikan kegiatan yang lebih berat yang membutuhkan banyak energi jauh dari sumber panas, begitupun sebaliknya. Oke, terima kasih.